Desa Padang Manis di Kecamatan W5, Kabupaten Pasawaran, dan bisa kita lihat di Tribuners, masyarakat di Desa Padang Manis ini saat ini sedang membersihkan kondisi. Oke, pemirsa Tribuners, pada siang hari ini dari dalam tayangan berita Lampung terkini, kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, banjir rendam ratusan rumah di 12 desa dari 2 kecamatan di Pesawaran. Ratusan rumah di 12 desa dari 2 kecamatan di Pesawaran terkena dampak banjir pada Selasa 21 Maret 2023 malam. Hal tersebut dikemukakan Bupati Pesawaran Dendi Romadona kepada Tribun Lampung pada Rabu 22 Maret saat meninjau banjir di lokasi Padang Manis, Kecamatan W5 Pesawaran. Dendi menjelaskan, dari 12 desa yang terdampak banjir semalam terdapat 6 desa yang mengalami dampak yang paling parah. Di Kecamatan Gedung Tataan ada 2 desa yang terkena dampak banjir, yakni Desa Gedung Tataan dan Padang Ratu. Kemudian banjir juga terjadi di Kecamatan W5 dan melanda Desa Padang Manis, Banjarnegeri, Kota Dalem, Batu Raja, dan juga Sidang Garut. Menurut Dendi, penyebab banjir yang terjadi malam itu akibat hujan yang dengan intensitas tinggi dan luapan air pada hulu sungai. Ia menjelaskan tak hanya penyebab dari hujan itu saja, ada beberapa penyebab lainnya seperti hulu sungai yang terdapat di Kabupaten Pasawaran mengalami kerusakan, sehingga potensi banjir hampir terjadi akibat meluapnya sungai apabila hujan deras melanda. Saat ini pemerintah Kabupaten Pasawaran telah memberikan sejumlah bantuan kepada para korban yang terdampak banjir. Selain itu, pemerintah kabupaten juga sudah menurunkan tim medis pada beberapa titik yang mengalami dampak dari musibah tersebut. Menjaga toleransi, Linmas Labuan Dalam pantau rumah warga yang rayakan Hari Nyepi. Masyarakat Labuan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung telah menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama, terutama saat perayaan hari besar keagamaan dari sebuah agama. Masyarakatnya bergotong royong satu sama lain untuk saling menjaga. Dan bertepatan pada Hari Nyepi pada Rabu 22 Maret 2023, pantauan tim gabungan yang berjumlah 10 orang terdiri dari pelindung masyarakat atau Linmas dan Bantuan Komunikasi Bankom Sosial berkeliling ke setiap rumah warga yang beragama Hindu. Petugas Linmas dengan rompi merah dan juga Barkom berkaus orange berkeliling satu rumah ke rumah lainnya. Para petugas ini mengecek rumah umat Hindu yang sedang menjalankan ibadah Nyepi. Petugas mengecek pintu pagar rumah hingga lokasi dalam area rumah agar tetap aman. Turut mendampingi juga Lurah Labuan Dalam Sri Aida Fitri beserta Kepala Lingkungan Kaling 1 Muhammad Yunus dan juga Ketua Bankom Sosial Septiawanto. Lurah Sri Aida mengatakan masyarakat Labuan Dalam sudah lama menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama, sebab ia menjelaskan jumlah masyarakat yang beragama Hindu di tempatnya ada sekitar 30%. Beragama Islam 60% dan sisanya agama lain. Ia mengatakan masyarakat Labuan Dalam jumlahnya ada 6.775 jiwa dan terbagi ke dalam 20 rukun tetangga dan 2 lingkungan. Sri Aida mengaku patroli ke rumah umat Hindu untuk menjaga keamanannya. Menurutnya saat umat Hindu sedang menyepi, maka umat Islam maupun Kristen serta agama lainnya menjaga keamanan rumah mereka. Begitu pula sebaliknya ketika umat Islam melaksanakan sholat tarawih hingga sholat id, maka mereka akan menjaga. Apalagi ia menjelaskan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana sudah berpesan agar tetap menjaga kerukunan umat beragama. Dari Ketua Bankom Sosial Labuan Dalam Septiawanto mengatakan kegiatan patroli hingga menjaga keamanan ini sudah terorganisir sejak 2012 silam. Pihaknya ingin menjunjung tinggi bahwa toleransi itu sangat menghargai, bukan kolaborasi dengan mencampur adukan agama. Polres Pringsewu tangkap 2 pelaku curanmor, sudah beraksi sebanyak 12 lokasi.
Polres Pesawaran Polda Lampung mengungkap kasus pencurian motor yang dilakukan di Pringsewu, Lampung. Ungkapan kasus tersebut dilangsungkan di Mapolres Pringsewu pada Selasa 21 Maret 2023. Wakapolres Pringsewu Kompol Doni Dungjo mengatakan, dalam kasus tersebut pihaknya berhasil mengamankan 2 tersangka. Adapun kedua tersangka berinisial RS dan juga NS warga Lampung Tengah, Doni mengungkapkan kedua pelaku ini diamankan pada Minggu 19 Maret kemarin dengan koordinasi bersama dengan Polres Lampung Tengah. Dalam penangkapannya pada malam tersebut, Doni mengatakan pelaku melakukan perlawanan sehingga akhirnya kedua pelaku ini dilakukan tindakan tegas terukur. Kedua pelaku diketahui sudah melakukan aksinya di 12 tempat kejadian perkara di Kabupaten Pringsewu. Dan tak hanya itu saja, keduanya juga terbukti memiliki 2 senjata api rakitan ilegal. Kedua senpi ini digunakan untuk menakut-nakuti korban selama menjalankan aksinya. Selain mengamankan 2 senpi rakitan, petugas juga mengamankan 1 unit motor Honda Fit, 1 buah gerinda, dan juga kunci T. Kini kedua pelaku telah ditahan di Mapolres Pringsewu dengan perbuatan yang telah keduanya lakukan. Doni mengatakan untuk sementara pasal yang dipersangkakan kepada kedua pelaku adalah pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Mencari buaya, Damkar Mat dan juga Polres Lampung Selatan sisiri Rajabasa dan juga Kalianda. Beberapa hari viral sebuah video amatir yang menampilkan penampakan buaya yang diduga berada di pesisir Rajabasa, Lampung Selatan. Damkar Mat dan juga Polres Lampung Selatan langsung melakukan penyisiran buaya yang diduga berada di sekitar pesisir Rajabasa dan juga Kalianda, Lampung Selatan. Penyisiran tersebut dilakukan di Pantai Sukarja, Pantai Wartawan, dan Pantai wilayah Kecamatan Rajabasa dan juga Kalianda, serta Negeri Baru Resort Kalianda. Warga Dusun 2 Rajabasa Ayub Gedung Batin menjelaskan ia sempat melihat buaya sepanjang 2,5 meter di Pantai Sukaraja pada Selasa 21 Maret sekitar pukul 7 pagi. Namun ketika masyarakat ramai melihat buaya tersebut kembali ke tengah laut. Menurut Aib, ia melihat buaya itu pada hari Selasa di Pantai Sukaraja pada sekitar jam 7 pagi. Ia mengaku banyak yang melihat keberadaan buaya tersebut termasuk anak-anak yang mau berangkat sekolah. Warga lainnya Usman Ali yang juga merupakan Satpam Negeri Baru Resort Kalianda memastikan buaya yang menghebohkan masyarakat pesisir bukan berasal dari buaya yang selama ini dipelihara NBR yang berjumlah 2 ekor. Usman menegaskan 3 hari lalu masih ada buaya tersebut. Sementara Kepala Dinas Damkar dan juga Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan menghimbau masyarakat, terutama yang main atau mandi di pantai untuk selalu waspada. Ia menghimbau masyarakat pesisir untuk selalu waspada karena keberadaan buaya ini selalu berpindah-pindah. Sebab pada hari Senin kemarin ada terlihat di Pantai Kedung, Kalianda, dan Selasa terlihat di Pantai Sukaraja. Satsi juga meminta masyarakat yang melihat buaya untuk menginformasikan kepada pihaknya agar segera dievakuasi. Berita selanjutnya, kader dan simpatis PKS Lampung Utara gelar pawai sambut bulan Ramadan. Kader dan juga simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lampung Utara ikuti pawai menyambut Ramadan 1444 Hijriah pada Selasa 21 Maret 2023. Pawai digelar di Jalan Soekarno-Hatta menuju Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bumi, Lampung Utara. Pawai ini sendiri dimulai dan berakhir di kantor DPD PKS Lampung Utara. Ketua DPD PKS Lampung Utara Muhammad Nuzul Setiawan menjelaskan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk menyambut dan juga menyemarakan bulan suci Ramadan. Pada pawai yang diikuti sekitar 200 kader dan juga simpatis PKS di 16 kecamatan. Selain itu Nuzul mengatakan pawai juga digelar serentak oleh kader PKS di kecamatan masing-masing. Sementara Sekretaris DPD PKS Lampung Utara Rahmatullah mengharapkan agar seluruh masyarakat dapat bersama-sama menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Rahmatullah menjelaskan selain melaksanakan pawai Songkang Ramadan,
DPD PKS Lampung Utara juga mengisi bulan suci dengan berbagai kegiatan positif seperti peringatan Malam Nuzul Quran, pasar murah, dan juga buka puasa bersama. Berita terakhir datang dari promo Buy One Get One di Less Famous MBK khusus tanggal 31 Maret 2023. Toko tas, sepatu, dompet, wanita Less Famous Mall Bumi Kedaton ini menghadirkan promo menarik di bulan Maret 2023. Kepala Toko Less Famous Mall Bumi Kedaton, Sari Lukito, mengatakan promonya adalah Buy One Get One yang berlangsung hanya tanggal 31 Maret. Promo Buy One Get One berlaku untuk semua tas, sepatu, dan dompet yang dijual di Less Famous Mall Bumi Kedaton. Untuk promo Buy One Get One ini bisa produk yang sama atau bisa dicampur, misalnya tas dengan dompet dengan sepatu atau dompet dengan sepatu. Nanti pada 21 Maret 2023 yang dibayar adalah produk dengan harga tertinggi. Ada juga promo yang berlaku hingga tanggal 31 Maret. Promonya adalah diskon 20-60% jika melakukan pembelian online melalui Instagram @letfamous_mpk Lampung dan nomor yang tertera di Instagram tersebut. Untuk pembelian langsung di toko tas ada diskon 20%, sepatu diskon 30-50%, dompet diskon 20-30%. Selain memberikan promo, Less Famous Mall Bumi Kedaton juga menghadirkan sepatu model terbaru dengan stok terbatas. Less Famous Mall Bumi Kedaton ada di lantai 3 Mall Bumi Kedaton, buka setiap hari mulai pukul 10 sampai dengan jam 10 malam, mengikuti jam buka dan tutup Mall Bumi Kedaton. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifa. Selamat malam dan sampai jumpa.